awal surat Al-Baqarah berbicara tentang hati, terus berbicara tentang hati. Dzalikal kitabu la raiba fi. Apa yang ragu? Hati. Apa yang yakin? Pun hati. Makanya orang tasawuf bersandar kepada awal surat Al-Baqarah, berbicara tentang hati. Apa maksudnya berbicara tentang hati? Apapun perbuatan, perlakuan, tindakan yang dilakukan oleh manusia di atas dunia, maka didasari dengan kehati-hatian. Jangan sampai hati itu rusak, maka ketika hati rusak, rusaklah segala amal perbuatan. Solat baik tidak? Baik. Kalau hati rusak, rusak itu solat. Contoh, solatnya 2 jam. Karena ingin dipuji, disanjung supaya dibilang kehusuannya luar biasa oleh orang. Gak jadi dia namanya solat. Namanya riya. Makanya di sini dasar surat Al-Baqarah ini, awal surat Al-Baqarah ini, dasar daripada ulama tasawuf kita menjalankan ibadah kepada Allah. Dijaga betul hatinya. Dijaga betul hatinya. Makanya di dalam solat, terkadang sebagian ulama menafsirkan juga aqimis shalah, iqamas shalah, mendirikan solat itu diterjemahkan, ditafsirkan menjadi menyempurnakan solat. Apalagi kalau anak-anak sekarang itu sangat kritis sekali. Mendirikan solat ya artinya ya aqimis shalah itu. Apanya yang didirikan? Apa yang berdiri? Nanti ditanya-tanya. Anak sekarang itu sensitif. Makanya sebagian besar ulama berpendapat dan menafsirkan aqimis shalah itu adalah mereka yang berusaha, selalu berusaha menyempurnakan solat. Apakah bisa solat itu disempurnakan? Tidak bisa. Enggak ada orang yang sempurna solatnya. Tapi kita sebagai hamba Allah berusaha untuk menyempurnakan solat. Jadi jikalau hati ketika kita sudah merasa solat kita tidak sempurna, maka kita akan selalu meminta ampun kepada Allah. Karena memang solat kita tak sempurna. Bagi mereka yang merasa solatnya sempurna, maka jauh dia dari kata ampun dan meminta maaf kepada Allah. Kenapa? Merasa sudah sempurna. Solat saya baik, rajin, tepat waktu. Bahkan sebelum orang azan saya sudah solat misalnya. Kan gitulah, dia sok-sok sekali solatnya sempurna, saking rajinnya sebelum azan pun dia solat kadang-kadang. Ini ada orang yang sok begitu. Jadi ini salah. Merasa sempurna solatnya itu artinya menandakan solatnya tidak benar. Merasa lebih dari orang lain, suatu yang dilakukan menjadi tidak benar. Itulah yang dilakukan oleh iblis. Sering saya sampaikan dari pembahasan pertama, selalu ini dikumandangkan oleh saya. Saya diciptakan dari api, dia engkau ciptakan dari tanah, saya lebih mulia. Merasa lebih daripada Nabi Adam, dilaknat oleh Allah, dibuang dari surga. Itu iblis. Nah sekarang ada banyak pion-pionnya iblis. Siapa dia? Kita-kita yang merasa lebih dari orang lain. Siapa sih kita yang merasa lebih dari orang lain? Siapa sih kita yang bisa menjadi hakim bagi saudara kita? Jangan mengatakan mereka yang ahli maksiat itu akan positif masuk neraka. Jangan mengatakan mereka yang selalu di masjid itu adalah menjadi orang-orang yang kita bukan tim penilai. Kita bukan pemegang kunci surga. Hidayah itu datangnya dari Allah. Hidayah itu akan menghinggapi setiap hamba yang dikehendaki oleh Allah.